Mana of the rival Hutu group that sparked Rwanda's genocide, who shot down his of officials, including President Kaczynski and his wife Maria. According to Negara Iran kini cukup terpukul atas kematian pemimpin negaranya yaitu Presiden Ebrahim Raisi. Kematian Presiden Iran tersebut disebabkan karena helikopter yang ditungganginya mengalami kecelakaan di pegunungan Azerbaijan Timur Iran. Bukan hanya Raisi, beberapa pejabat-pejabat penting seperti Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian dan 7 orang lainnya tewas akibat insiden tersebut. Bisa dikatakan kecelakaan helikopter yang menimpa Raisi tentunya membuat berbagai pihak terkejut. Bukan hanya masyarakat Iran, berbagai negara yang cukup dekat dengan Iran seperti Rusia pun juga ikut berduka atas kejadian tersebut. Begitupun dengan Tiongkok yang akhir-akhir ini begitu dekat dengan Iran semenjak Raisi memimpin. Janab Aghay Rais Jumhur, Selama Raisi memegang amanah sebagai pemimpin negara Iran, dirinya terbilang cukup sukses mengeluarkan Iran dari permasalahan ekonomi. Meskipun begitu, sosok Raisi masih terus dihantui oleh kejahatan masa lalunya, tepatnya pada saat ia menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung Teheran. Pada saat itu, Raisi adalah anggota Komisi Kematian Teheran selama eksekusi tahanan politik Iran di tahun 1988. Fakta tersebut baru terungkap di tahun 2016 dan diperkirakan sudah mengeksekusi mati tahanan politik Iran sekitar 2.800 hingga 3.800 tahanan. Namun Raisi sebenarnya bukan satu-satunya pemimpin negara yang harus kehilangan nyawa pada saat melakukan perjalanan udara. Pasalnya, mantan Presiden Chili bernama Miguel Juan Sebastián Pinera Echenique atau yang lebih dikenal dengan nama Sebastián Pinera pun juga mengalami hal serupa. Bahkan, insiden kecelakaan yang menimpa mantan Presiden Chili ke-36 tersebut terjadi baru-baru ini, tepatnya di tanggal 6 Februari 2024. Kecelakaan itu terjadi pada saat Pinera menerbangkan helikopter pribadinya berjenis Robinson R-44. Tapi setelah terbang beberapa menit, helikopter yang dikemudikannya terjatuh ke Danau Rancho di Provinsi El Rancho di wilayah Los Rios. Menurut sumber, kecelakaan itu disebabkan karena badai kuat di daerah tersebut. Tapi sebenarnya Pinera selamat dari kecelakaan itu. Namun dampaknya membuat ia tidak sadarkan diri dan tidak bisa melepas sabuk pengamannya sehingga ia tenggelam. Pinera sejatinya terpilih menjadi presiden Chili sebanyak 2 kali. Meskipun dirinya berhasil menggait jabatan tertinggi di Chili sebanyak 2 kali, namun nyatanya dirinya cukup kontroversial selama menjabat. Salah satunya adalah lelucon yang dilontarkannya. Yap, Pinera seringkali melontarkan lelucon-lelucon, tetapi lelucon itu membuat masyarakatnya marah. Selain itu, selama dirinya menjabat, ia disebut sebagai Pinericosas. Hal tersebut dikarenakan selama ia menjabat, banyak musibah yang terjadi di Chili. Nggak cuma itu aja, penggunaan retorika yang selalu ingin berperang membuat Pinera tidak begitu disenangi oleh masyarakat Chili. Biggest hope for this? What's for the outcome? Will come to Santiago with Berbeda dengan kematian Presiden Polandia bernama Lech Aleksander Kaczynski yang membuat masyarakatnya berduka. Pasalnya, Presiden Polandia yang mulai menjabat di tahun 2005 itu disebut-sebut sebagai salah satu orang paling penting dalam sejarah Polandia modern. Salah satu kebijakan yang disenangi oleh masyarakat Polandia adalah pada saat ia menjabat sebagai wali kota Warsawa. Kebijakannya adalah dirinya sangat mendukung pembangunan Museum Pemberontakan Warsawa dan pada tahun 2004 menunjuk panel sejarah untuk memperkirakan kerugian material yang ditimbulkan oleh Jerman pada saat kota tersebut Perang Dunia Kedua. Jako polski polityk nie jestem... Przepraszam.
Kaczynski juga terbilang cukup anti dengan LGBT. Pasalnya, pada masa jabatannya menjadi wali kota, dirinya setidaknya sudah melarang parade LGBT di Warsawa sebanyak 2 kali di tahun 2004 dan juga 2005. Namun di tahun 2010, Presiden Polandia tersebut sudah tidak bisa lagi memilah perayaan yang berlangsung di Polandia. Itu karena pesawat yang ditumpanginya bersama sang istri serta anggota delegasi Polandia lainnya mengalami kecelakaan. Dikabarkan pesawat tersebut mengangkut 96 orang termasuk Kaczynski dan dinyatakan tidak selamat. Atas kejadian itu, masyarakat Polandia cukup terpukul. Of officials, including President Kaczynski and his wife Maria. Hal serupa juga dialami oleh Presiden kedua Makedonia bernama Boris Trajkovski. Kejadian tersebut dikabarkan terjadi di tanggal 26 Februari 2004 pada saat dirinya terbang menggunakan pesawat Beechcraft Super King Air 200. Namun naasnya, pesawat tersebut jatuh di tengah kabut tebal dan hujan lebat di lereng gunung Tenggara Herzegovina. Akibatnya, 9 orang termasuk Trajkovski tewas dalam insiden tersebut. Складна держава та Стево Пендаровський, делегацію од владата, собранієту армията державні. Karena kejadian itu, negara Makedonia cukup terpukul atas kematian presidennya. Hal tersebut dikarenakan Trajkovski menjadi sosok yang mampu mendamaikan Makedonia dari perang saudara. Makanya atas jasa-jasanya itu, batu nisan presiden kedua Makedonia tersebut terdapat ayat Matius 5 ayat 9 dari Alkitab yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bahkan berkat jasa-jasanya, Trajkovski pernah diangkat menjadi Knight Grand Cross Kehormatan Ordo Saint Michael dan Saint George oleh Ratu Elizabeth II. Masih ada beberapa kecelakaan penerbangan yang dialami oleh pemimpin-pemimpin negara. Salah satunya yang terjadi pada tanggal 6 April 1994, di mana pesawat pribadi Falcon 50 sedang membawa Presiden Rwanda bernama Juvenal Habyarimana bersama Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira. Naasnya, pesawat pribadi itu jatuh tepat di halaman kediaman presiden dan menewaskan seluruh penumpang termasuk kedua presiden tersebut. Menurut dugaan, kecelakaan pesawat itu diakibatkan oleh perintah pemimpin RPF Paul Kagame yang memerintahkan untuk menembak jatuh pesawat pribadi milik Habyarimana. Tentunya peristiwa ini cukup tragis karena menewaskan 2 presiden negara sekaligus. Habyarimana of the rival Hutu group that sparked Rwanda's genocide, who shot down. Gak cuman itu aja, kejadian serupa juga dialami oleh Presiden ke-6 Pakistan bernama Muhammad Zia Al-Haq. Pasalnya, Zia meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat pada 17 Agustus 1988 silam. Kejadian itu terjadi setelah Presiden Pakistan yang ke-6 berkunjung ke Bahapur untuk menyaksikan demonstrasi tank M1 Abrams milik Amerika Serikat. Namun, pesawat Hercules C-130B yang ditungganginya terbang tidak menentu, kemudian menukik dan meledak akibat benturan. Akibatnya, Zia beserta 29 orang lainnya tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut. Sebagai Presiden Pakistan, Zia tentu cukup berpengaruh di negaranya. Apalagi Zia mendominasi politik Pakistan selama lebih dari 1 dekade dan perang pro-Kisnya melawan Uni Soviet dianggap berhasil menghentikan invasi Soviet ke Pakistan. Selain itu, Zia juga dipuji oleh kelompok Islamis atas upaya desekularisasi dan perlawanannya terhadap budaya Barat. Namun, di balik itu semua, Presiden Pakistan ini juga dikritik terkait otoritarianisme, sensor pers, intoleransi agama lain, hingga melemahnya demokrasi di Pakistan. Berbeda dengan Samora Machel yang sangat dihormati oleh masyarakat di Mozambik. Itu karena Machel menjadi pejuang kemerdekaan Mozambik pada 25 Juni 1975. Salah satu gebrakannya melawan penjajahan Portugis pada masa itu adalah dirinya memprotes fakta bahwa perawat kulit hitam dibayar lebih rendah daripada perawat kulit putih yang melakukan pekerjaan yang sama.
Dan dari sinilah Machel terus memperjuangkan kemerdekaan yang membuatnya berhasil menjadi presiden pertama Mozambik. Makanya berkat dedikasinya, ia dibuatkan sebuah monumen untuk mengenang jasa-jasanya melawan kolonialisme. Ainda não fizeram o pedido. Namun, kejadian tragis terjadi pada tanggal 19 Oktober 1986. Pada saat itu, Machel menghadiri pertemuan puncak di Mbala, Zambia yang bertujuan untuk menekan diktator Zaire Mobutu Sese Seko atas dukungannya terhadap gerakan oposisi Angola. Setelah melakukan pertemuan, pihak berwenang di Mbala bersikeras agar Machel bermalam. Tapi Machel tetap kekeh untuk kembali meskipun pada malam hari. Akibatnya, pesawat itu jatuh di lereng Bukit Mbuzeni, tepat di Afrika Selatan. Machel dan 33 orang lainnya dinyatakan tewas. Joined the fascist party ANP or became agents of the secret police PIDE. Dan terakhir ada Jaime Roldos Aguilera, Presiden Ekuador ke-33 yang juga mengalami kecelakaan pada saat menaiki pesawat. Kejadian itu terjadi pada 24 Mei 1981 ketika Roldos menunggangi pesawat Beechcraft Super King Air untuk pergi ke upacara militer yang menghormati mereka yang gugur dalam perang singkat dengan Peru. Tapi naasnya di tengah perjalanan, pesawat yang ditunggangi Presiden Ekuador tersebut dinyatakan jatuh di Bukit Huayrapungo dekat kota Guacanama. Akibatnya 12 orang termasuk Roldos tewas karena kejadian tersebut. Kematian Presiden ke-33 Ekuador ini tentunya menjadi pukulan bagi Ekuador sendiri. Apalagi Roldos sendiri dikenal karena pendiriannya yang tegas terhadap hak asasi manusia. Tapi karena kecelakaan itu, Ekuador kehilangan sosok yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.